Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya yang menonton video ini dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Oke, bersama dengan saya Yakob Utama Chandra, kita akan membahas kembali mengenai satu bagian di dalam sistem operasi, yaitu deadlock. Yuk, mari kita simak apa sih itu deadlock sebenarnya ya. Nah, deadlock seperti yang digambarkan di atas ini sebenarnya kalau kita lihat seperti catur gitu ya, ini adalah mereka sedang bermain dan akhirnya yang putih kalah ya, dan kita melihat menjadi skakmat ya. Nah, di dalam catur namanya adalah skakmat. Tetapi kalau di dalam bahasa deadlock itu sebenarnya adalah secara bahasa berarti buntu atau adanya suatu kebuntuan. Nah, dalam definisi yang lengkap, deadlock itu berarti suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti dikarenakan setiap proses memiliki sumber daya ya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses yang lain. Ya, keadaan seperti ini hanya dapat terjadi pada akses terhadap sumber daya yang tidak bisa dibagi atau non-shareable ya. Jadi kita bisa melihat bahwa yang namanya deadlock ini merupakan satu kondisi di mana dia tidak bisa mengambil sumber daya. Ya. Nah, kemudian seperti kalau kita lihat di contoh nyatanya, sebenarnya ini adalah bottleneck. Kalau kita istilah di dalam jalan raya ada bottleneck, di mana mobilnya ada 2 jalur, tiba-tiba harus jadi 1 jalur. Nah, sehingga mengakibatkan deadlock. Semua harus menunggu untuk jalanan tersebut sudah selesai dipakai oleh satu kendaraan atau 2 kendaraan. Nah, jadi gambar tersebut memberikan sebuah ilustrasi bahwa di dalam dunia nyata, yaitu pada lalu lintas jembatan, dapat dilihat kedua mobil yang berada di tengah-tengah jembatan tidak dapat maju dan dapat menunggu ya. Nah, penyelesaian dari masalah tersebut adalah salah satu dari mobil tersebut harus mundur ya. Nah, sehingga mobil yang lain bisa dapat maju dan kemudian mobil pada kasus pada ini adalah sebenarnya proses ya mobilnya. Sedangkan jembatan adalah sumber daya. Nah, jadi karena sumber daya tersebut hanya dapat digunakan oleh satu proses saja, maka terjadilah yang namanya deadlock ya. Nah, kondisi tersebut bila terjadi dalam waktu lama dapat menyebabkan terjadinya yang namanya starvation ya. Oke, sebenarnya kata deadlock ini sudah saya sempat sampaikan di video yang sebelumnya mengenai proses yang sebelumnya. Nah, tentang deadlock ini yang mungkin dapat terjadi pada satu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Ya. Nah, 2 atau lebih proses dikatakan berada di dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu satu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain. Nah, dalam hal ini terdapat kaitan antara overhead dengan mekanisme koreksi dan manfaat dari koreksi deadlock itu sendiri. Ya, jadi beberapa kasus overhead dan atau beberapa hal yang harus dibayar itu mengakibatkan adanya semacam deadlock ya, membuat sistem bebas dari deadlock jika mereka harus membandingkan dan mengabaikannya juga bisa ya. Nah, sementara pada kasus lain seperti real time process control ya, itu mengizinkan deadlock itu bisa terjadi akan membuat sistem menjadi kacau. Nah, dan membuat sistem itu menjadi tidak bisa digunakan. Itulah menjadi deadlock ya. Nah, syarat-syarat untuk adanya deadlock itu adalah adanya yang kita sebut ada 4 bagian besar ya syarat-syaratnya ya. Menurut Kaufman dalam bukunya Operating System menyebutkan ada 4 yang syarat untuk menyebabkan terjadinya deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion ya. Mutual exclusion di mana adalah suatu kondisi sumber daya diberikan tepat pada satu proses pada satu waktu. Ya, jadi satu proses pada satu waktu itu sumber dayanya hanya untuk sumber itu gitu ya. Nah, untuk proses tersebut maksudnya ya. Nah, itu adalah mutual exclusion. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan hold and wait ada yang kedua, syarat yang kedua adalah hold and wait. Hold and wait adalah satu kondisi yang menyatakan bahwa proses-proses yang sedang memakai salah satu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Jadi misalkan saling pinjam-pinjaman sumber daya maksudnya ya. Nah, jadi kalau misalkan memang ada satu sumber daya yang bisa dikurangi sumber dayanya sehingga dia bisa digunakan ke yang lain, masih bisa. Kalau istilahnya di dalam tadi jalan raya
ya masih bisa dipakai untuk motor deh kalau deadlock kan ya. Jadi deadlock mobil tapi masih bisa di-share untuk motor misalkan gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk ke sumber daya yang lain. Jembatannya nggak full di mobil saja, masih bisa. Oh kalau untuk motor masih bisa. Motor juga masih kena deadlock, masih bisa pakai sepeda. Ceritanya gitu kalau hold and wait ya. Tapi harus lihat-lihat juga kondisi tersebut. Nah, syarat yang ketiga adalah non-preemptive, ya, di mana kondisi ini adalah suatu sumber daya yang sedang berada pada satu proses, tidak dapat diambil secara paksa dari proses yang sudah berjalan sampai proses tersebut melepaskannya. Ya, jadi berbeda dengan mutual exclusion. Ya, kalau mutual exclusion benar-benar itu sumber daya ya hanya untuk satu itu. Tapi kalau non-preemptive itu adalah sumber daya yang sedang berada pada satu proses tidak dapat diambil secara paksa. Ya, tunggu sampai proses itu mau bersedia melepaskannya, ya. Dan yang keempat adalah circular wait, ya, di mana kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh satu proses, ya, dengan proses yang lainnya. Sehingga dalam hal ini menyebabkan yang namanya suatu saling menunggu, ya, karena circular ada wait-nya, ya, dengan saling rantai proses tersebut, ya. Oke, nah. Metode pencegahan dianggap sebagai salah satu solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock tentunya, ya. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya menjadi buruk. Kenapa buruk? Karena banyak sumber daya yang akhirnya harus digunakan untuk setiap proses yang ada, ya, dan itu bisa membuat komputer menjadi menjadi panas maksudnya, ya. Nah, metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara 4 syarat ini menyebabkan deadlock, ya, mutual exclusion, hold and wait, non-preemptive, dan juga circular wait, ya. Nah, syarat pertama yang akan ditiadakan adalah mutual exclusion, ya, syarat pertama. Nah, kenapa yang harus ditiadakan? Karena jangan sampai sumber daya itu hanya khusus untuk proses salah satu proses saja gitu ya. Maka kalau itu tidak terjadi, maka tidak terjadi deadlock gitu ya. Kalau kita berikan sumber daya itu hanya ke proses itu aja. Nah, namun jika kita memberikan adanya 2 atau lebih proses mengakibatkan sumber daya yang sama, bisa jadi chaos juga, bisa jadi menjadi tidak teratur gitu ya. Nah, sehingga langkah yang digunakannya adalah dengan spooling, ya, seperti waktu kemarin sudah saya sempat jelaskan mengenai printer, ya. Printer ada spooling. Nah, spooling sumber daya, jadi kayak istilahnya buffer gitu ya. Nah, yaitu dengan mengantrikan setiap jobs, ya, setiap tugas-tugas pada antrian dan akan dilayani satu-satu. Ya, jadi istilahnya ada semacam dump, ya, yang untuk spooling namanya, untuk dapat melayani satu persatu. Nah, beberapa masalah yang sebenarnya mungkin terjadi pada masalah spool adalah tidak semua dapat di-spooling, ya. Tabel proses sendiri tidak memungkinkan untuk di-spool contohnya, ya. Jadi kalau proses yang selalu berjalan gitu ya, nggak bisa harus di-spool karena dia harus saling nunggu-menunggu, saling berkaitan ceritanya satu dengan yang lain untuk di setiap aplikasinya, ya. Kemudian adanya kompetisi pada ruang disk, artinya ruang hard disk, ruang memori untuk spooling sendiri yang dapat mengarah pada deadlock karena sumber dayanya habis gitu ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa syarat pertama tidak dapat ditiadakan, yaitu mutual exclusion benar-benar tidak dapat dihilangkan akhirnya. Karena memang kalau kita pikir-pikir proses itulah yang akan mengambil dari setiap sumber daya tentunya ya. Nah, selain itu, jika suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya dapat dicegah agar tidak dapat menunggu sumber daya yang lainnya, maka deadlock pun juga dapat dicegah tentunya, ya. Nah, langkah-langkah yang digunakan adalah langkah membuat proses seperti meminta sumber daya dan yang mereka dibutuhkan pada awal proses sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang dibutuhkan, ya. Oke, jadi masalah yang sebenarnya bisa saja mungkin terjadi pada deadlock adalah yang pertama, sulitnya mengetahui sumber daya yang dibutuhkan dari awal proses, ya. Ini yang menjadi kendala, yang menjadi tantangan bagi orang yang membuat developer sistem operasi. Karena kita tidak tahu, sistem operasi hanya berjalan di basicnya saja. Tetapi kita tidak tahu apa sih yang akan digunakan di aplikasi tersebut gitu ya. Sehingga sulit untuk mengetahui beberapa sumber daya yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi karena tidak optimalnya penggunaan sumber daya, ya. Oke.
Dan cara terakhir adalah meniadakan syarat yang keempat adalah circular weight, ya. Seperti yang paling di bawah ini adalah sebenarnya ada dua pendekatan, ya, yaitu mengatur agar setiap proses hanya dapat menggunakan sebuah sumber daya saja pada satu waktu, ya. Jadi aplikasi yang digunakan ada prosesnya, cukup mengambil satu sumber daya saja. Nah, dan itu dilakukan secara cepat, baru dilakukan yang lainnya. Nah, setelah selesai sumber daya tersebut dilepas gitu ya. Nah, yang kedua juga membuat penomoran pada proses-proses yang mengakses sumber daya. Membuat penomoran ini maksudnya dilakukan antrian gitu ya, supaya biar dijalankan dengan baik. Oke. Nah, jadi kalau sebenarnya secara kesimpulan pada tabelnya adalah seperti ini ya. Nah, sehingga ada syaratnya yaitu mutual exclusion, hold and wait, non-preemptive, circular wait, dan itu langkah-langkahnya apa saja. Yaitu kalau mutual exclusion adanya spooling sumber daya, tapi kelemahannya bisa dapat menyebabkan chaos yang tadi ya. Kemudian juga kalau hold and wait berarti meminta sumber daya di awal dan kelemahannya adalah sulit memperkirakan di awal. Kemudian kalau non preemptive mengambil sumber daya di tengah proses dan itu membahayakan. Kadang hasil prosesnya menjadi tidak baik ya. Dan circular wait adalah penomoran permintaan sumber daya atau nomor antrian, tetapi kelemahannya ya tidak bisa memuaskan untuk semua pihak karena ada yang harus menunggu padahal prosesnya kecil banget gitu ya, tapi harus menunggu sampai berjalannya sebuah proses tersebut selesai. Nah, sehingga kita menghadapi yang namanya deadlock ya. Oke, saya lanjutkan kembali bahwa ada yang namanya strategi nih untuk menghadapi yang namanya deadlock sampai terjadi ya. Nah, strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan ya. Yang pertama ya kita bisa mengabaikan saja adanya deadlock. Kita menunggu saja sampai deadlock itu selesai. Atau yang kedua adalah memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada. Ya, karena prosesnya sudah berjalan dengan maksimal dan sumber dayanya juga sudah kita berikan dengan banyak misalkan. Nah, baik dengan metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock yang tadi sebelumnya tidak akan pernah terjadi. Metode menghindar deadlock ini mengizinkan 4 kondisi deadlock. Ya, tetap menghentikan setiap proses yang kemudian mencapai deadlock. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membiarkan deadlock itu terjadi. Ya, pendekatan ini membutuhkan 2 metode tentunya yang saling mendukung ya. Yaitu pertama pendeteksian deadlock. Kita harus bisa mampu untuk mendeteksi deadlock dan untuk mengidentifikasi ketika deadlock itu terjadi. Dan yang kedua adalah bila deadlock itu terjadi, maka kita harus melakukan pemulihan deadlock, yaitu mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Nah, sehingga kalau sudah menghadapi deadlock, maka cara yang terbaik dalam menghindari deadlock adalah kita harus memiliki cara-caranya, yaitu dengan kondisi aman ataupun kondisi yang tidak aman. Ya. Nah, pendekatan metode ini adalah hanya memberikan kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Jadi kita melihat dari memori yang sudah ada tentunya, ya, dari proses sumber daya ataupun dari resource yang sudah ada, ya, sumber dayanya tentunya. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada satu proses. Jika pemberian akses tidak memungkinkan menuju kepada deadlock, maka sumber daya yang akan diberikan pada proses yang memintanya. Ya, jika tidak aman, tadi kan ada kondisi aman ataupun juga kondisi tidak aman. Nah, jika tidak aman, maka proses akan meminta untuk disuspend terlebih dahulu, ya, sampai waktu permintaannya aman untuk diberikan kembali. Ya, jadi harus ada cara otomatisasi untuk bisa mengatur apakah ini aman atau tidak aman. Nah, dan ada salah satu cara supaya menghindari deadlock, kita menggunakan salah satunya adalah waktu zaman dulu yang dikenal dengan zaman dulu kala ada yang namanya seorang Dijkstra pada tahun 65 itu mengenalkan yang namanya algoritma Benkir, ya. Nah, model ini menggunakan suatu kotak kecil sebagai satu percontohan, ya. Dengan suatu bank sebagai sistem operasi dan pinjaman sebagai sumber daya dan peminjam sebagai proses yang membutuhkan sumber daya. Ini menarik nih. Contohnya seperti deadlock yang akan terjadi apabila seorang peminjam yang belum mengembalikan uangnya, berarti kan bank tidak memiliki uang nih, karena kan bank masih dipegang nih uangnya sama orang lain, gitu ya. Ingin meminjam kembali, tapi belum mengembalikan uang, tapi dia mau meminjam kembali nih, padahal uangnya belum dikembalikan, ya. Nah, sehingga peminjam dan yang lainnya juga belum bisa mengembalikan uang pinjamannya. Nah, akhirnya terjadi yang namanya deadlock. Bank nggak bisa ngasih pinjaman, bahkan
karena bank belum memiliki uang lagi untuk dia bisa memberikan pinjaman gitu ya. Nah, tapi ada beberapa kelemahan dari algoritma bank ini ya, algoritma bankir ya. Yang pertama adalah sulitnya untuk mengetahui sumber daya yang dibutuhkan proses pada awal eksekusi. Ya, tentu dong karena kita tidak pernah tahu orang mau minjam uang berapa. Sama halnya dengan proses. Kita tidak tahu proses mau membutuhkan sumber dayanya berapa banyak, ya. Nah, sumber daya yang tadinya tersedia dapat saja menjadi tidak tersedia, ya. Metode algoritma bankir ini sebenarnya mirip seperti perpustakaan juga sih. Kalau misalnya kita minjem buku, ya tentunya bukunya cuma hanya beberapa. Nah, itu termasuk resource gitu ya. Dan orang yang nggak bisa minjem buku yang sama kalau misalnya buku itu sedang terpinjam. Nah, kemudian yang ketiga bisa saja masalah proses-proses yang dieksekusi haruslah tidak bisa dibatasi ya oleh kebutuhan sinkronisasi antar proses seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan algoritma menghendaki memberikan semua permintaan selama waktu yang lama, jangka waktu yang lama gitu ya. Oke. Nah, jadi algoritma bankir ini bagaimana sih cara menghindari deadlock? Ya kita harus menyediakan sumber dayanya dengan banyak tentunya ya. Oke, nah kemudian dalam hal mendeteksi dan memulihkan deadlock, maka diperlukan minimal adanya 3 ya, yaitu memperoleh sumber daya, kemudian terminasi proses dan juga preemption ya. Nah, metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat di dalam deadlock tersebut tentunya. Ya. Nah, setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dalam kondisi deadlock itu dapat segera dilakukan. Ya, yang pertama harus memastikan memperoleh sumber daya dulu gitu ya. Nah, setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock adalah segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang membutuhkan. Beberapa cara untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan yaitu melakukan terminasi proses ya. Kadang-kadang kita juga bisa melakukan end task ya. Nah, sehingga terminasi proses bisa kemudian diberikan lagi ke yang lain. Nah, ataupun juga preemption, mundur suatu proses, kita mundur kembali, backroll istilahnya. Metode ini banyak digunakan komputer mainframe berukuran yang besar, ya seperti contohnya tadi saya mengatakan backroll, ya. Oke. Nah, berbicara mengenai berarti masalah kunci utamanya adalah adanya di resource atau di sumber daya. Nah, di sumber daya itu sendiri ada 2 tipe resource yaitu preemptible resource dan juga non-preemptible resource ya. Nah, di mana preemptible resource itu adalah berarti resource yang dapat dibersihkan oleh proses yang menggunakannya tanpa efek yang buruk. Nah, mudah dapat diatasi dengan cara realokasi resource tersebut dari satu proses ke proses yang lainnya. Nah, sedangkan kalau non-preemptible resource itu berarti resource yang tidak dapat dibersihkan ya dari proses yang menggunakannya, tapi juga tidak menyebabkan komputernya sampai fail ya. Jadi ada beberapa proses yang akhirnya ada bagian yang kesangkut ceritanya yang tidak dapat dibersihkan dan itu akhirnya proses itu menggunakan tapi nggak membuat komputernya sampai error atau fail gitu ya. Nah, dari 2 sumber ini, maka proses yang disebut deadlock adalah jika proses menunggu satu kejadian tertentu yang tidak pernah terjadi atau kondisi di mana 2 proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya. Ya. Sekumpulan proses berkondisi terjadi deadlock jika setiap proses yang dikumpulkan itu menunggu suatu kejadian yang dapat dilakukan oleh proses lain ya. Jadi prosesnya saling menunggu-nungguan gitu ya. Nah, proses menunggu kejadian yang tidak pernah terjadi itu bisa jadi membuat proses deadlock tidak akan ada tentunya ya. Deadlock terjadi ketika proses mengakses secara eksklusif sumber daya, maka semua deadlock yang terjadi melibatkan persaingan mencari-cari sumber daya terus ya untuk memperoleh sumber daya untuk oleh 2 proses atau lebih. Nah, dengan adanya deadlock tentunya akan mengakibatkan sistem menjadi kacau ya. Nah, kemudian bicara mengenai bagaimana sih metodenya cara untuk mengatasi deadlock, yaitu dengan cara ada 3 nih ya. Adanya deadlock prevention ya, di mana deadlock prevention ini metode pencegahan terjadinya deadlock, yaitu pengkondisian sistem agar menghilangkan kemungkinan terjadinya deadlock ya.
Pencegahan merupakan solusi yang dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Ya, jika mulai satu ada proses maka menyebabkan terjadi deadlock. Ya, proses tersebut tidak akan dimulai sama sekali. Nah, kemudian juga yang kedua adalah deadlock avoidance. Ya, kita menolak metode penghindaran terjadinya deadlock. Nah, menghindari kondisi yang paling mungkin menimbulkan deadlock adalah memperoleh sumber daya yang lebih baik tentunya, ya. Dan yang ketiga, deadlock detection dan recovery, ya, metode deteksi dan pemulihan dari deadlock itu sendiri, ya. Deteksi digunakan pada sistem yang mengizinkan terjadi deadlock dengan memeriksa apakah terjadi deadlock atau tidak dengan menentukan proses dan sumber daya yang terlibat di deadlock. Ya. Nah, ini ada 3. Inti utamanya dari deadlock sebenarnya kunci utamanya adalah adanya sumber daya. Ya, kalau kurang sumber daya tentunya pasti akan terjadi deadlock. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan pencegahan terhadap deadlock sendiri. Ya, nah bagaimana sih cara mencegah deadlock tersebut? Yaitu maka yang pertama tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Nah, kemudian yang kedua adalah jika proses telah sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya proses harus melepaskan dulu sumber daya yang sudah pernah ada. Ya, jika diperlukan proses meminta lagi sekaligus dengan sumber daya yang baru. Ya, nah kemudian yang ketiga beri pengurutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya, maka proses hanya dapat berikutnya meminta sumber daya. Ya, oke. Nah, jadi saran pencegahan deadlock ini di atas yang ada di gambar ini merupakan cara peniadaan dari salah satu syarat yang diperlukan untuk terjadinya deadlock tentunya, ya. Kita berharap tidak sampai ada deadlock, tetapi jika sampai ada deadlock maka itu berarti artinya kurang sumber daya. Ya, oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada hari ini adalah pada video ini khususnya untuk mengatasi problem critical section dapat digunakan berbagai macam solusi software. Namun, masalah yang akan timbul dengan solusi software tersebut karena software sendiri adalah menggunakan sumber daya tentunya. Tetapi sumber daya itu pun juga dia bisa mengatur sumber dayanya dengan sangat baik, ya. Nah, berbagai contoh klasik problem sinkronisasi berguna untuk mengecek setiap skema baru sinkronisasi tentunya, ya. Nah, jadi kondisi deadlock yang dapat terjadi jika terdapat intinya adalah jika terdapat 2 atau lebih proses yang mengakses sumber daya yang sedang dipakai oleh proses yang lainnya. Jadi itulah yang menjadi masalah kenapa deadlock itu dapat terjadi, ya. Ini adalah sebagai satu bahasan di dalam salah satu topik yang waktu video kemarin telah sempat menyinggung tentang sinkronisasi. Ada satu topik adalah deadlock. Nah, ini adalah pembahasan lebih dalam mengenai deadlock tersebut. Oke, akhir kata terima kasih banyak sudah menonton video ini. Tetap sehat, tetap semangat selalu, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.